Masuk ke dunia luxury itu tidak semenakutkan itu, asalkan memang persiapan kita, matang. Untuk luxury brand sendiri itu cara pendekatannya sudah beda, Mhm. dan juga marketnya pun juga, lebih, kecil begitu. Apa Ya. sih Kak, pesan-pesan mungkin ya yang Kakak bisa sampein nih buat growth spacer yang mungkin, lagi meniti ataupun yang ingin memulai, untuk, membangun, sustainable business di luxury brand ini? Sebenarnya luxury masuk ke dunia luxury itu tidak semenakutkan itu, asalkan memang persiapan kita, matang, kayak saya Mmm. bilang. Jadi, pesannya ya intinya jangan buru-buru kalau memang sudah yakin untuk masuk ke luxury, karena, bukan cuma sekedar produk yang kita pikirkan, tapi hal-hal terkecil sampai, experience, terus, marketing, atau cuma sekedar bikin posting di IG, itu semuanya juga harus dipikirkan. Jadi, sebenarnya sih ini bisa diterapin juga ya, bukan cuma di luxury, cuman di yang lain-lain juga bisa diterapkan, cuman terutama kalau luxury itu harus lebih spesifik dan kita lebih paham customer, market, seperti apa. Dan intinya jangan goyah kalau tiba-tiba kayak, "Ah, ini saya kemahalan nih, jadi nanti nggak laku," gini. Intinya jangan goyah kalau memang udah yakin produknya di situ, gimana caranya kita, eee memarketingkannya, gimana caranya kita edukasinya. Jadi jangan buru-buru goyah terus jadi drop harganya, itu berarti kan jadi nggak konsisten ya. Oke oke. Nah, tapi kan, aku bingungnya ya, Kak, gimana sih cara tap in, ke market yang luxury? Apakah, Mhm. kan kita juga, istilahnya buta begitu loh buat orang-orang Meraba-raba masih iya, ya. meraba-raba begitu. Jadi Mhm. pertamanya gimana sih, Kak, cara Kakak istilahnya menjual Moire ini, Kak? Mhm. Jadi waktu pertama kali Moira launching itu memang kan kita kerjasama sama 10 designers, ada Oh. interior, ada fashion designer. Karena waktu itu, selain kita memang fokusnya di produk yang custom, gimana caranya untuk menunjukkan produk custom kita adalah dengan cara bikin exhibition, lalu mau diapakan exhibition-nya seperti itu. Kalau kita yang desain mungkin itu tidak semenarik dengan kalau kita berkolaborasi dengan desainer-desainer tersebut. Satu, Mhm. mereka pasti punya fans, pasti orang secara nama mereka juga sudah lebih paham, Mhm. siapa sih desainer ini. Yang pertama tuh kita, pernah sama Mas Didi Budiarjo, itu di karpetnya ada Swarovski. Jadi bener-bener yang tadinya kita kayak, ini karpet kecil, tapi ternyata ada loh yang beli, kayak gitu. Jadi yang, oh wow, ternyata, apa, ada marketnya ini tuh, tapi Juga intinya kita belajar mesti juga ya yakin Moire. heeh, kalau misalkan, apa ya, misalkan mau mobil nih, oh, ini kalau kita mau masuk ke dealer mobil yang luxury gimana? Ya lagi-lagi, dilihat lagi, ini dealer udah banyak belum showroom mobil luxury di Jakarta? Masih butuh apa enggak? Kalau misalkan, Iya. ternyata mobilnya, nggak oke nih, misalkan mau jualan velg atau mau jualan apa, itu musti tahu yang masih ada celah kosongnya di mana. Jadi jangan sekedar asal masuk, misalkan baju juga gitu, oh kita mau buat kayak wedding dress deh, kan masuk ke luxury itu. Nah, tapi Mhm. mesti cari sebenarnya, unique selling point dari produk kita itu apa, kayak gitu. Nah, itu kita harus paham. Jadi nggak apa-apa, sama, pasti kan ada saingannya sama, cuman yang bisa berbeda dari si kompetitor ini apa yang kita mesti tahu USP-nya kita, gitu. Oke. Nah, sejauh ini, kan aku bingung ya, maksudnya Kakak, di Moire ini ada, servis dengan customize, Mhm. rak begitu. Tapi, dari pembelinya gimana kalau misalnya dia nggak begitu tahu gitu loh, apa yang, dia inginkan atau Dia sebenarnya bingung dia cuma ya. pengen ya ya Mhm. udah pokoknya bahannya bagus, sebenarnya, karpet ya karpet begitu. Itu gimana sih Mhm. Kakak, cara membimbingnya begitu? Ini sebenarnya Apakah banyak juga sih pertanyaan seperti ini, apalagi kalau masuk di customer service, by WA. mhm, Kebetulan, meskipun masuknya customer service tuh sebenarnya aku masih bisa akses juga, jadi masih suka lihat pertanyaan-pertanyaan oh, customer gitu. Banyak yang cuma sekedar mau beli karpet, budget segini, begini, yang selalu kita tanyakan kebutuhannya itu untuk, ruangan apa dan budgetnya berapa. Jadi dari situ kita bisa tahu ini mau sarankan untuk Moire atau untuk Rack House. Kalau misalkan budgetnya oh, budget Rack House, ya tetap kita sarankan di Rack House, nggak usah dipaksakan ke Moire, karena sebenarnya Rack mhm. House juga punya
punya kelebihan-kelebihan juga. Tapi saat budget saya udah budget Moire, berikutnya yang ditanya, ini mau butuh cepat atau bisa menunggu, misalkan prosesnya 40 hari kerja, nggak apa-apa kok Mbak nunggu, custom nggak apa-apa. Nah dari situ baru kita mulai digging. Jadi harus ada pertanyaan awal untuk menanyakan sebenarnya posisi customer itu mau buru-buru atau dia mau menunggu, terus dengan budget berapa. Jadi di mana-mana sih penjual biasanya selalu menjual yang lebih mahal ya, seperti itu. Tapi kalau aku tuh ngerasa percuma aja kita nge-push mau harus beli yang mahal, tapi kalau customer itu nggak butuh dan produknya tuh nggak bagus, itu malah menjadikan brand kita tuh jelek di mata mereka. Jadi kalau misalkan ada image brandnya jadi jelek karena dia tuh cuma mau yang mahal aja nih kita beli, seperti itu. Saat misalkan ada beberapa ruangan, di situ biasanya kita akan tawarkan material yang berbeda-beda. Oke lah, kalau mau kelihatan yang gimana, yang bagus, dia mau showing off gimana, mungkin bisa di living, untuk nyaman bisa di master bedroom. Tapi ternyata anak-anaknya masih kecil, usianya masih di bawah 10 tahun, which is itu masih sering ketumpahan klien, tumpahan minum, makanan, ya kita nggak akan sarankan bahan-bahan yang mahal itu. Ini loh kita ada yang misalkan anti air, atau misalkan bisa juga yang custom dengan bahan seperti ini, jadi noda tidak susah dibersihkan. Jadi kita mesti tahu juga customer itu kebutuhannya apa dan maunya apa gitu. Jadi mereka akan ngerasa brand ini tuh memberikan solusi, bukan cuma sekedar cari cuan, istilahnya seperti itu. Oke. Terus ya, maksudnya customer experience dan juga aftermath-nya itu yang paling penting kan ya? Apakah dia keeps coming back ataupun enggak begitu? Iya. Nah, sekarang ngomongin tentang kolaborasi nih Kak, tentang dengan desainer dan juga seniman yang Kakak tadi omongin ya. Sebenarnya apa sih yang Kakak kan itu launching langsung sudah collab aja nih sama desainer-desainer ternama gitu. Sebenarnya apa sih tujuan Kakak pertama, apa yang Kakak cari dengan kolaborasi ini, dan gimana sih cara Kakak meyakinkan gitu? Karena Moire kan masih belum ada apa-apa namanya juga kan waktu itu. Iya, Kakak yakinin desain atau seniman untuk kolaborasi juga dengan Moire, Kak? Jadi Moire sendiri goals di awalnya tuh memang tahun pertama itu brand awareness. Jadi kepikirannya ya tentu kita mau, dia mau jualan ya, cuman nggak langsung buru-buru mau yang ini kita langsung jualan on the spot seperti itu. Karena luxury brand tuh nggak bisa jualan on the spot ya, jadi itu selalu. Jadi kayak oke lah kita awareness dulu. Yang penting kita bisa undang orang sebanyak-banyaknya dan tahu Moire itu apa dan bisa melakukan apa, seperti itu. Nah, waktu kita meyakinkan si desainer juga nggak mudah. Di situ lagi-lagi kita kayak pitching ke investor sebenarnya kan. Cuman ini versi supaya dia mau kerjasama sama kita. Jadi kita kasih tahu acaranya seperti apa, in return dia akan dapat apa. Dari kalau misalkan mereka biasanya tahu, acaranya legit, medianya legit, terus habis itu siapa aja yang bekerja sama, mereka biasanya akan mau. Tapi kalau misalkan secara acara kita juga masih bingung, terus medianya juga bingung, tempatnya bingung, aduh iya kayaknya tahun depan, cuma belum pasti ya tempatnya di mana, kayaknya mungkin itu udah kita sendiri nggak percaya diri dengan produk kita. Jadi memang harus ada proposal yang harus kita ajukan ke mereka, penjelasan sebenarnya produk ini seperti apa, meyakinkan mereka bahwa goals kita itu untuk acara ini tuh apa. Selain launching produk kita sendiri, tentunya mereka akan dapat exposure yang besar kan, kayak gitu. Oke. Berarti memang di development-nya emang harus ada mantap dulu ya, kata. Ya, benar. Oke. Nah, terus apakah ada hasil signifikan gitu Kak yang dihasilkan dari kolaborasi dari desain dan juga apa sih namanya show yang Kakak selenggarakan begitu? Apa sih sebenarnya impact-nya terhadap perkembangan si Moire ini? Moire sendiri ya. Karena sebenarnya kita hampir setiap tahun kita selalu punya acara yang lumayan besar. Karena kita ngerasa juga memarketingkan sesuatu tuh nggak bisa cuma sekali habis itu udah. Jadi memang harus ada sesuatu yang dilakukan secara konsisten. Lagi-lagi karena kita di dunia high end, secara marketing juga mesti agak lebih ekstra. Ini kita setiap tahunnya harus punya ide-ide kreatif yang bukan cuma sekedar pameran, bukan cuma sekedar iklan aja di majalah. Itu harus dipikirkan benar kayak seperti apa, mau dapat experience seperti apa. Tentunya habis selesai exhibition atau pameran itu, tim marketing akan buat KPI dibandingkan dengan
oh oke, kita waktu tahun segini dengan acara seperti ini, impact-nya seperti apa? Karena biasanya impact tuh akan baru kerasa setelah 1 bulan. Jadi kita nggak akan langsung tanya ke customer, oh kemarin datang, ini beli produk kita dong, tidak langsung seperti itu. Jadi kita kasih waktu untuk mereka mencerna, berpikir atau apa, baru kita ini. Tapi so far sih acara-acara tersebut lumayan efektif untuk kita, makanya kita jadi adakan setiap tahunnya. Oke, mantap, mantap. Nah, berarti memang sangat berbeda sekali ya pendekatan dari Moire sendiri dengan Hello Rock House. Kalau misalnya Kakak lihat ya secara general begitu, emang lebih gampang mana sih Kak untuk membangun Moire ataupun Hello Rock House itu? Sebenarnya sih kalau ngomongin gampang susah, dua-duanya susah. Maksudnya Rakhouse juga susah sekarang, Rakhouse online. Jadi harus iklan lah, harus apa di e-commerce atau enggak di webnya harus seperti apa, harus update. Cuman untuk saat ini memang secara omset si Moire lebih pesat daripada Rakhouse karena secara SKU juga lebih banyak Moire. Terus possibility untuk custom juga Moire lebih banyak. Jadi kalau dibuat apple to apple sih agak susah. Cuma Moire dan Rakhouse punya kesulitan sendiri-sendiri untuk timnya. Oh gitu. Oke, oke. Kesulitan apa sih mungkin boleh dielaborasi nggak? Maksudnya di marketing kan memang sudah berbeda, tapi Iya. Nah, kalau Rakhouse mungkin lebih susahnya karena untuk range harga 2-4 juta karpet itu secara kompetitor lebih banyak ya, apalagi di e-commerce. Nah, kesulitannya lebih ke seperti itu. Jadi gimana caranya kita menghasilkan produk yang kreatif dengan harga yang bersaing dengan mereka. Kalau Moire mungkin kesulitannya lebih karena memang harganya adalah lumayan high end. Jadi gimana caranya kita memarketingkannya dengan baik, terus habis itu mempertahankan kualitasnya, jadi supaya orang merasa bahwa untuk membeli barang kita itu worth it, bukan sesuatu yang mahal. Oke, oke, mantap, mantap. Nah ini gue jadi pengen tahu nih tentang Moire, apa sih sebenarnya yang Kakak pengen capai begitu dengan Moire di masa depan? Apakah udah ada goals in a long term kayak begitu kata Secara long term belum, kebetulan saya tuh orangnya kayak berpikirnya nggak terlalu yang jauh banget. Kalau jauh banget pengennya pasti pengen sustain ya. Yang terdekat tahun depan tuh Hesis ada 10 tahun, kita akan ada collab kalau biasa dengan designers. Tapi untuk tahun depan ada collab dengan big brand internasional dan nasional. Jadi lumayan exciting sekali. Mungkin kedepannya mau ada beberapa showroom baru, entah kira-kira tahun depan lah ya. Oke. Wah, oke, kita tunggu ya Kak Tama ya. Thank you banget, Deb. Nantiin. Nah, sekarang sayang banget ya Kak Tama dan juga Growth Spacer udah sampai di akhir sesi nih dengan Kak Tama, yaitu founder dan CEO dari Moire Rocks. Sebuah percakapan yang mendalam dan juga penuh inspirasi ya Kak tentang tantangan dan strategi dalam membangun dan mempertahankan merek di tengah pasar yang kompetitif dan juga situasi global yang berubah-ubah. Nah, thank you so much Kak Tama. Thank you, Deb. Atas sharingnya dan juga atas waktunya karena sangat-sangat insightful banget nih karena aku lihat sih memang Kak Tama ini perbedaannya ya, jadi bandingkan dulu nggak sih? Perbedaannya dengan mungkin pebisnis lainnya begitu. Kalau yang lain mungkin ya kita pengennya cepat lah, maksudnya pergerakannya cepat, profit begitu kan. Dengan Kak Tama ini ya menghadapinya dengan ya udah pelan-pelan aja. Yang penting kita tahu nih jalan yang kita tuju ini emang udah pasti dan memang sudah yakin begitu kan ya. Jadi memang sangat unik nih and sangat keren banget sih Kak Tama, gue dari sharing yang Kakak bagikan juga and I'm sure Growth Spacer juga dapat banyak banget insight yang Kakak bagikan tadi. Nah mungkin ada nggak sih Kak pesan terakhir pesan di akhir sesi ini dari Kak Tama untuk semua Growth Spacer yang sedang mendengarkan? Mungkin yang kalau belum mulai bisnis bisa dimulai, jangan cuma di angan-angan aja, dipersiapkan dengan matang dan harus start dulu. Karena kalau belum start tentunya belum tahu apa kesulitannya. Kalau yang sudah ada di dunia bisnis,
apa ya, untuk lebih memikirkan bisnisnya sustain lah ya. Boleh cepat, boleh lambat, setiap orang punya pace-nya berbeda-beda, tapi bukan berarti kalau kita lambat kita ketinggalan. Wih, mantap. Bukan berarti kalau kita lambat kita ketinggalan ya. Yang penting kita tahu nih, maksudnya, tujuan kita apa dan juga Nah, setiap langkah yang benar. dicapai memang harus dipikirkan begitu secara Iya, matang. benar banget. Oke, wih, thank you so much buat pesannya Kak Thank Tama. you, Deb. Ya, bagi semua Growth Spacer, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pencerahan dan juga motivasi ya guys untuk kamu semua dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye.